Siapa sebenarnya orang paling jenius yang pernah ada dalam sepanjang sejarah manusia? Biasanya kita akan memikirkan Einstein, Tesla, Newton, Da Vinci, atau kan Darwin, Nietzsche, bahkan Shakespeare. Tapi tanpa dua orang ini, mereka semua bukanlah apa-apa. Ketika kita bertanya apa arti hidup, bagaimana kita tahu benar dan salah, atau haruskah kita percaya pada apa yang kita lihat? Bahkan sesederhana, apakah lebih baik menjadi idealis atau realistis? Secara tidak sadar, kita sedang menggunakan cara berpikir dari dua pemikiran yang telah membentuk dunia selama ribuan tahun. Mereka adalah Plato dan Aristoteles. Plato, sang idealis, meyakini bahwa dunia ini hanyalah bayangan samar dari realitas sejati, dunia ide yang sempurna. Sebaliknya, Aristoteles, sang realis, menolak ilusi tersebut. Menurutnya, dunia yang kita lihat adalah satu-satunya dunia nyata dan tidak ada dunia lain di luar sana. Dari perbedaan ini, lahirlah perpecahan yang merambat ke setiap aspek pemikiran manusia. Siapa dari mereka yang benar? Siapa dari mereka yang salah? Dan siapa yang seharusnya kita ikuti? Halo teman-teman pembelajar, pernahkah Anda bertanya, apa tujuan hidup atau apa itu keadilan? Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini yang membentuk peradaban kita. Berawal dari suatu masa emas, yaitu masa filsafat klasik. Selama 7 menit ke depan, kita akan menelusuri bagaimana tiga pemikir agung dari Yunani kuno, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles, dalam meletakkan pondasi bagi cara berpikir modern kita. Siapkan diri Anda, karena kita akan masuk ke dalam akademi mereka. Filsafat klasik berpusat di Athena pada abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Ini adalah periode transisi di mana fokus pemikiran bergeser dari alam semesta atau filsuf prasokratik seperti Thales yang mencari apa bahan dasar segala sesuatu, menuju fokus pada manusia dan masalah etika, politik, dan pengetahuan. Dan ini dimulai dengan seorang pria yang mengatakan, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa." Siapakah dia? Ya, ialah Socrates. Socrates sering disebut sebagai bapak filsafat moral. Anehnya, ia tidak pernah menulis satu buku pun. Semua yang kita tahu berasal dari catatan murid-muridnya, terutama Plato. Kontribusi terbesarnya yaitu metode Sokratik, yang intinya adalah dialog kritis. Metode ini bukan tentang memberi jawaban, melainkan tentang mengajukan pertanyaan yang tepat. Bayangkan, Sokrates bertanya kepada seseorang tentang keberanian. Saat orang itu memberi definisi, Sokrates langsung mengajukan pertanyaan lain untuk membuktikan definisi awal itu kontradiktif atau tidak memadai. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk membantu orang itu menyadari kedangkalan pengetahuannya sendiri. Inilah yang ia maksud dengan, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa." Ini adalah titik awal menuju kebijaksanaan sejati. Secara etis, Sokrates berpendapat bahwa kebajikan adalah pengetahuan. Ia yakin bahwa tidak ada orang yang sengaja melakukan kejahatan. Mereka melakukannya karena ketidaktahuan tentang apa yang benar-benar baik bagi jiwa mereka. Oleh karena itu, tugas utama filsafat adalah menguji hidup kita. Sebagaimana kutipannya yang terkenal, hidup yang tidak teruji tidak layak dijalani. Plato, muridnya Socrates. Setelah gurunya dihukum mati, Plato menjadi sangat kritis terhadap demokrasi dan realitas fisik. Ia mendirikan akademi dan memperkenalkan konsep paling revolusioner, yaitu Theory of Form atau teori bentuk. Plato berpendapat bahwa dunia fisik yang kita lihat hanyalah salinan yang tidak sempurna dari realitas sejati. Realitas sejati berada di dunia bentuk atau form, tempat tinggal ide-ide sempurna seperti keadilan, kebaikan, dan kecantikan yang abadi dan tidak berubah. Untuk menjelaskannya,
Ia menggunakan perumpamaan terkenal, yaitu alegori gua, di mana manusia yang terpenjara hanya dapat melihat bayangannya dan mengira bayangan itu adalah kenyataan. Tugas filsuf adalah keluar dari gua atau menggunakan akal. Ini adalah gambaran dari proses pendidikan dengan meninggalkan ilusi dan meraih pengetahuan sejati. Dalam politik, melalui karyanya Republik, Plato mengaplikasikan pengetahuan ini, karena hanya raja filsuf yang telah melihat matahari atau mencapai pengetahuan sempurna. Mereka harus memimpin negara dengan sebuah konsep yang ia tuangkan dalam karyanya, yaitu Republik. Aristoteles adalah muridnya Plato, namun ia berani menentang gurunya. Jika Plato melihat ke atas ke dunia yang ideal, Aristoteles melihat ke bawah, ke dunia yang fisik yang dapat kita amati. Ia adalah bapa dari pendekatan empiris dan logika formal. Aristoteles percaya, untuk memahami sesuatu, kita harus mempelajarinya di sini dan sekarang, melalui observasi dan klasifikasi. Ia menjadi bapak dari banyak ilmu pengetahuan karena pendekatannya yang sistematis, mulai dari biologi, politik, hingga puisi, semuanya ia tata dan beri kerangka logis. Dalam etika, ia mengajukan pertanyaan praktis. Bagaimana kita hidup dengan baik? Jawabannya adalah eudaimonia, atau yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan atau hidup yang berkembang penuh. Ini bukan kebahagiaan sesaat, tetapi flourishing sebagai manusia, dicapai melalui latihan kebajikan atau virtue. Dan bagaimana cara mencapai kebajikan itu? Dengan menemukan jalan tengah emas atau golden mean. Ini adalah prinsip moderasi. Setiap kebajikan adalah titik tengah yang seimbang antara dua ekstrim yang merupakan cacat atau kekurangan dan kelebihan. Contohnya, kemurahan hati adalah titik tengah yang sempurna antara kekikiran atau kekurangan dan pemboborosan atau kelebihan. Kebajikan bukanlah bawaan lahir, melainkan kebiasaan yang harus terus melatih. Ketiga raksasa ini yaitu Socrates dengan pertanyaannya, Plato dengan dunia idenya, dan Aristoteles dengan pendekatannya yang sistematis dapat memberi kita cetak biru tentang cara berpikir kritis dan cara menjalani hidup yang baik. Pengaruh mereka masih terasa di setiap diskusi tentang etika, politik, sains, dan logika. Mereka adalah dasar dari peradaban Barat. Jadi, pertanyaan mana yang paling menarik bagi Anda? Tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video filosofis lainnya. Sampai jumpa!